Sungguh manis dan nikmat si madu. Rasanya membuat terpaku. Lihat aku mengirim utusanku. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Advent yang ketiga, 14 Desember 2025. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua memiliki kesempatan waktu yang baik dan juga niat yang teguh untuk berekaristi, untuk misa, untuk pergi beribadah di gereja pada hari Minggu Advent yang ketiga di tahun 2025 ini. Supaya kita semua menimba kekuatan dari cinta hati kudus Yesus dan menimba rahmat Allah untuk mampu terus mengubah diri, memperbaiki diri, supaya kita didapati pantas untuk menerima kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kiranya nasihat yang disampaikan, jawaban yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid Yohanes yang bertanya, "Apakah itu engkau, dan ataukah kami harus menunggu orang lain?" Yesus menunjukkan, mengatakan, "Katakan kepada Yohanes, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan kepada orang kecil diberitakan sukacita yang besar." Kiranya itu pula yang menjadi tugas perutusan kita sebagai orang-orang yang dibaptis. Kita yang telah dibaptis diikutsertakan dalam Trimunera Christi, ikut ambil bagian dalam 3 tugas kegembalaan Kristus. Dan itu artinya kita juga diundang, kita juga dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan sabda Allah, menghadirkan karya keselamatan Allah
di dalam kehidupan kita, di dalam perutusan kita sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai garam, sebagai terang bagi dunia. Dan kiranya kesaksian yang diberikan oleh Yesus tentang Yohanes bahwa Tuhan mengirim utusannya untuk mempersiapkan jalan di hadapanmu, kiranya ini juga menjadi inspirasi, menjadi pembelajaran, menjadi perutusan kita, supaya kita belajar mempersiapkan jalan Tuhan, menghadirkan jalan Tuhan. Selain kita juga mengikuti jalan Tuhan, semoga kita membuka dan menyiapkan jalan Tuhan bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita, supaya semakin banyak orang terarah dan semakin menuju dan dekat kepada Tuhan. Semoga peziarahan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang tidak mengecewakan, sungguh-sungguh kita batinkan, kita alami, kita perjuangkan, kita upayakan di dalam kehidupan kita. Dan kiranya semangat berpersekutuan, semangat misioner, semangat sinodal senantiasa tumbuh, hadir, dan ada di dalam perjalanan peziarahan yang tidak pernah mengecewakan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, karena kita semua diundang untuk melewati jalan Tuhan, melalui jalan Tuhan, dan menghadirkan jalan Tuhan, mendahului untuk menjadi utusan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, untuk mempersiapkan batin manusia, mempersiapkan hati manusia, mempersiapkan diri manusia menjadi siap sedia menerima kehadiran Sang Juru Selamat. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.